Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 tentang kewajiban berinfak atau membayar zakat dan adabnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan, ya, dari sebagian apa yang kalian usahakan dari yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Wala tayammamul khabitha minhu, janganlah kalian menyengaja, ya, untuk memilih-milih yang buruk. Kemudian kalian infakkan, tunfiquna, ya, kalian infakkan yang harta kalian yang kurang bagus, ya, kalian infakkan. Walastum biakhirihi, sedangkan kalian tidak mengambilnya, tidak mengambil harta tersebut, ya, atau yang kalian infakkan tersebut, illa an tughmidu fihi, ya, melainkan dengan memincingkan matamu, ya, mata kalian. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Al-Baqarah 267. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, membuka firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Telah berlalu penjelasan masalah ini, dan Syekh juga berkata sabaqa miraran wa tikraran, telah berlalu, penjelasan ini yang diulang-ulang, ya, bahwa anna tasdir al-khitab bin nida yadullu ala ahmiyatihi wal inayati bihi, ya, di mana khitab, ya, jadi seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dimulai dengan nida, dengan panggilan. Ini menunjukkan tentang urgensinya dan menunjukkan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala tentangnya, ya. Dan ini mengandung beberapa faedah atau fawaid. Yang pertama, al-ighra. Yang kedua adalah anna imtithala ma jaa fi hadzal khitab min muqtadayat al-iman. Kemudian yang ketiga, anna mukhalafatahu naqsun fil iman. Allah Subhanahu wa taala memulai khitabnya, seruannya dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ada 3 faedah. Di faedah yang pertama untuk ighra. Ighra ini artinya al-hath, ya. Ini motivasi, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang diseru agar menerima seruan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
kita sudah menjelaskan dan membacakan perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau berkata, "Idza qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, ya, kata beliau, maka dengarkanlah, betul-betul dengarkan, ya, karena isi dari seruan tersebut imma ada kebaikan yang diperintahkan, ya, atau ada keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila, ya, seseorang memanggil yang lain, ya, manggil Anda misalkan dengan ucapan ya rajul, ya zaki, atau ya karim, ya, maknanya sangat terasa, ini sangat mendalam, ya. Kalau kita manggil orang itu memang cerdas, ya, kita panggil ya zaki, wahai orang yang cerdas, ya, atau ya karim, wahai orang yang dermawan, ya. Jadi tersentuh. Nah, ini panggilan yang sangat penting dan ada konsekuensi dari panggilan tersebut, ya. Jadi ada hal yang lebih. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini dalam rangka al-has, dalam rangka anjuran untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa melakukan, mengamalkan apa yang ada dalam seruan Allah ini bagian daripada tuntutan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Inna imanakum yad'ukum ila kada wa kada. Maknanya keimanan kalian, karena kalian adalah orang yang beriman, keimanan kalian atau keimanan kamu itu mengajak kamu untuk begini dan begitu. Ini maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Maksudnya yang kedua, anna imtithala ma jaa fi hadzal khitab min muqtadayatil iman. Bahwa merealisasikan, mewujudkan, mengamalkan apa yang ada pada seruan ini merupakan bagian daripada keimanan. Bagian dari apa yang dituntut oleh keimanan. Yang ketiga, anna mukhalafatahu naqsun fil iman. Bahwa menyelisihi hal tersebut tandanya imannya kurang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Anfiku, berinfaklah kalian. Kemudian tidak berinfak, tidak bayar zakat. Maka imannya kurang. Ya. Imannya seseorang kurang ketika tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah atau infaklah kalian atau kamu dari usaha atau sebagian hasil usaha yang baik, ya, dari usaha kalian dengan cara yang halal tentunya, ya, mimma kasabtumuhu bitariqin halal, dari apa yang kalian usahakan dengan cara yang halal, bukan cara yang haram, ya. Contohnya adalah kasab, ya, usaha itu kerja, contohnya hasil dari jual beli, ya, hasil dari usaha sewa menyewa, ya, pokoknya hasil dari kerja yang halal, ya, bukan dari mencuri, bukan dari rampok, bukan dari korupsi, tapi usaha yang halal. Nah, wa mimma akhrajna lakum minal ardh,
Dan infakkanlah dari apa yang kami telah atau apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamu al-khabitha." Wala tayammamu al-khabitha. Maksudnya la taqsudul khabitha. La taqsudu al-khabitha. Tayammum secara bahasa artinya al-qasd. Ya, janganlah sengaja milih ya yang khabith, yang jelek, yang buruk, yang kurang bagus, ya, untuk berinfak, ya. Sedangkan kalian tidak mengambilnya, ya. Jadi kalau berinfak pilih-pilih yang jelek, ya, kemudian dikasih ke orang. Ini Allah larang, wala tayammamul khabith. Kalian tidak mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata. Ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wa'lamu, ketahuilah annallaha ghaniyyun hamid, bahwa Allah itu maha kaya. Ya, maksudnya fahuwa lam yatlub minkum al-infaq li fakrihi wa ihtiyajihi. Allah tidak butuh kepada kalian. Allah enggak minta dari kalian mengeluarkan infak karena Allah butuh. Tidak. Allah maha kaya, ya. Allah tutup ayat ini dengan ghani, supaya kita yang berinfak tidak merasa Allah itu butuh dengan infak kita. Sama sekali tidak. Justru kita yang butuh, kita mendapatkan pahala dari Allah, kasih sayang Allah, ya. Dan apa yang ada pada kita hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Maha Kaya. Ya, jadi infaknya kalian tidak menunjukkan bahwa Allah butuh pada kalian. Infaknya kalian itu merupakan ibadah, ya. Kalianlah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghani. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya. Hamid, Allah itu Maha terpuji, ya. Jadi Allah itu terpuji. Ayat yang mulia ini mengandung banyak faedah. Di antaranya, yang pertama adalah fadilatul iman, keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah berfirman di ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, fa inna hadza wasfun yaqtadi imtithala amrillah. Wa hadza yadullu ala fadilatil iman. Sesungguhnya hal ini atau ini merupakan sifat, ya, yang sifat ini menuntut untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan tentang keutamaan dari iman. Ini menunjukkan tentang keutamaan dari iman. Yang kedua, anna min muqtadal al-imani imtithala amrillah, bahwa di antara tuntutan dari keimanan adalah imtithal, yakni mengamalkan perintah Allah. Jadi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan tuntutan keimanan. Wajtinaba nahyihi, dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya juga merupakan tuntutan dari keimanan. Ya. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ini tuntutan dari keimanan. Wa wajhuhu anna Allah Ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu فلولا أن للإيمان تأثيرا لكان تصدير الأمر بهذا الوصف لغوا لا فائدة منه. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, ya. Berinfaklah kamu, berinfaklah kalian. Seandainya keimanan tidak ada pengaruh, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan khitab ini merupakan hal yang lagu, sia-sia, tidak ada faedahnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wujubul infaq
min thayyibati ma kasabna. Wajibnya berinfak dari apa? Dari hal yang baik, dari apa yang kita usahakan. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, anfiqu, berinfaklah. Ya, wal aslu fil amri al wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Hatta yakuma dalilun sarifun anil wujub. Sehingga ada dalil ya yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum sunnah atau mubah misalkan. Jadi wajibnya berinfak dari apa yang kita usahakan ya, dengan cara yang halal tentunya. Thayyibat di sini dengan cara yang halal. Nah, dan faedah ketiga ini ya itu sama dengan faedah yang keempat. Wujubuz zakati fi urudit tijarah. Wajibnya mengeluarkan zakat dalam harta perniagaan, ya, barang-barang perniagaan. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ma kasabtum, ya, ma kasabtum, dan barang-barang hasil usaha, hasil jual beli, hasil niaga, ini bagian daripada kasab, bagian daripada usaha, usaha dengan muamalah, ya. Jadi wajib bagi kita yang punya usaha, punya perniagaan, ya, kalau sudah sampai nisabnya, kemudian sudah lewat 1 tahun atau sudah waktu melewati haulnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima, annal mala al-harama la yunfaku atau la yu'maru bil infaqi minhu. Bahwa harta yang haram tidak diperintahkan untuk dinafkahkan. Harta yang haram tidak diperintahkan untuk dinafkahkan. Kenapa? Li'annahu khabithun. Karena dia masuk ke dalam kategori khabith. Khabith ini jelek, buruk, dan keji. Jadi harta yang haram itu harta yang buruk, harta yang jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala thayyib. Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Ya, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Oleh karena itu, harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta yang haram tidak diperintahkan untuk diinfakkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari yang thayyib-thayyib. Ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan, bukan dari yang haram. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, maksud dari min thayyibati ma kasabtum ay mimma kasabtumuhu bi tariqin halal. Dari apa yang kamu usahakan dengan jalan yang halal, bukan dengan usaha yang haram. Baik. Fa idza qala qail, "Madza asna'u bihi idza tubtu?" Ya, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang berkata, apa yang bisa aku perbuat dengan barang yang haram ini, dengan harta yang haram ini, seandainya aku bertobat? Bagaimana jawabannya? Kita lihat. Fal jawabu, jawabannya adalah annahu yarudduhu ala sahibihi in akhadahu bighairi ikhtiyarihi. Ya. Fa in kana qad mata raddahu ala warathatihi. Fa in lam yakun lahu waratha fa ala baitil mal. Fa in ta'azzara dzalika tasaddaqa bihi amman huwa lahu. Baik. Jawabannya, jawaban dari pertanyaan, kalau ada yang berkata, saya tobat, apa yang harus saya lakukan
dari harta yang haram ini. Baik. Jawabannya adalah dikembalikan harta itu kepada sahibnya, kepada pemiliknya. Ya, kalau memang dia ngambil dari pemiliknya dengan cara yang tidak halal, ya, dengan cara yang tidak baik. Contohnya misalkan mencuri, ya, menggosok atau yang lainnya. Apabila yang punyanya itu, si pemiliknya itu meninggal, bagaimana? Jadi kita ambil barang, ya, ngambil harta dari orang, ya, dengan cara yang tidak halal, ya, kemudian si pemilik meninggal. Kata Syekh, raddahu ala warasatihi, kembalikan kepada ahli warisnya. Kembalikan kepada ahli warisnya. Taib. Kalau dia tidak punya ahli waris, bagaimana? Kalau fa'in lam yakun lahu waratha fa'ala baitul mal. Kalau tidak ada ahli waris, dikembalikan ke baitul mal. Okay? Kalau misalkan tidak juga, tasaddaqu bihi amman huwa lahu. Ya, sedekahkan untuknya. Harta itu sedekahkan untuk si pemilik yang meninggal itu. Ya. Baik. Amma idza akhadhahu bi ikhtiyari sahibihi karriba wa mahrul baghi wa hilwanil kahin fa innahu la yarudduhu alaihi walakin yatasaddaqu bihi. Ya. Nah. Kemudian kalau dia ambil, ya, memang dari ikhtiar dari sahibnya, ya, misal ikhtiar dari sahibnya seperti seseorang minjamkan orang, ya, tapi ditambah riba gitu, ya, ya, misalkan ada seseorang, ya, si A misalkan minjemin duit ke si B, kemudian dimintai riba, di dalam jual beli itu ada syarat ribanya, ya. Minjemnya misalkan 100 juta, bayarnya 110, ya, juta, ya, 110 juta. Jadi 10 jutanya kan riba misalkan, ya. Nah, atau bayaran zina, ya, uang hasil berzina, atau hasil dukun, ya, perdukunan. Ini apa? Ini hasil usaha yang tidak halal, ya. Maka tidak dikembalikan. Fa innahu la yarudduhu alaih, tidak dikembalikan kepadanya. Walakin yatasaddaq bihi, akan tetapi bersedekah, dia sedekahkan, ya. Hadza idza kana hina iktisabihi iyyahu aliman bitahrim. Ini kalau ketika dia mengambilnya, dia tahu hukumnya bahwa hal tersebut haram. Dia tahu hukumnya bahwa hal tersebut haram. Amma in kana jahilan, tetapi kalau jahil, ya, kalau dia tidak mengerti hukumnya, fa innahu la yajibu alaihi an yatasaddaq bihi, maka tidak wajib disedekahkan harta tersebut. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, "Falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Jadi orang yang berhenti tidak melakukan riba, ya, maka kata Allah, falahu ma salaf, maka boleh dia mengambil harta tersebut yang telah lalu dari perkara riba tersebut, ya, wa amruhu ilallah, urusannya dia dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini penjelasan yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, jika seseorang bertobat dari hartanya yang haram.
dari hartanya yang haram. Yang keenam, faedah yang keenam. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ar-raddu 'alal jabriyah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berbicara sedikit tentang masalah akidah. Ini bantahan kepada mereka orang-orang yang memiliki akidah Jabriyah. Ya, Jabriyah. Ada Qadariyah, ada Jabriyah. Ya, kalau Qadariyah ini mereka orang-orang yang menolak takdir. Kalau Jabriyah ini di antara keyakinannya bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Manusia itu seperti karishati fi mahabbatir rih, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya, dia tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak ada masyiah. Ya, jadi kalau angin itu niup ke selatan, bulu itu ke selatan. Kalau ke barat, ke timur, dan seterusnya. Ini Jabriyah. Baik, bantahan terhadap Jabriyah dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Infakkanlah dari yang baik-baik, ya, dari sebagian usaha kalian. Sisi pendalilannya adalah annahu law kana al-insanu mujbaran ala amalihi lam yasihha an yuwajjaha ilaihi al-amru bil infaq. Seandainya manusia itu mujbar, artinya terpaksa, dia tidak punya kehendak, ya, atas amalnya, maka tidak sah diberikan taujih, seruan untuk berinfak, ya. Li'annahu la yaqdiru 'ala za'mi haula'il jabriyah, karena seseorang itu tidak sanggup menurut klaim dari Jabriyah, ya. Ini yang pertama, bantahan mereka, ya. Yang kedua, wali anna Allah adhafa al-kasba ila al-mukhatab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan usaha kepada manusia, kepada mukhatab, ya. Di mana Allah berfirman, "Ma kasabtum," apa yang kalian usahakan. Jadi, kalian juga punya usaha, punya kehendak, ya. Nah ini. Walau kana mujbaran alaihi lam yasihha an yakuna min kasbihi. Kalau manusia itu mujbar, maka tidak sah, yaitu dari usaha manusia tersebut. Ya. Wal ya'lam atau wal yu'lam anna mithla hadha ad-dalil fi ar-radd 'ala al-jabriyyah katsirun fil Qur'an. Hendaknya diketahui bahwa dalil semacam ini dalam bantahan terhadap kaum Jabriyah itu banyak dalam Al-Quran. Wa inna ma nadhkuruhu inda kulli ayatin liyantafi'a bidzalika man yuridu ihsa'al adillati ala haula. Sesungguhnya kami sebutkan pada setiap ayat supaya ada manfaat bagi orang yang ingin mengumpulkan dalil-dalil untuk membantah mereka. Wa illa fad-dalilu al-wahidu kafin liman arada al-haq. Yang padahal sesungguhnya dalil yang hanya dalil satu saja cukup, ya, bagi orang yang menginginkan kebenaran. Jadi Jabriyah ini begitu. Ya, mereka bilang kami ini seperti itulah, seperti tadi, ya, bulu ditiupkan oleh angin, ya. Jadi kami berbuat kebaikan itu Allah, ya. Kami dari Allah. Kami berbuat keburukan juga bukan atas kehendak kami, kata mereka. Ya. Mereka bilang kami mencuri, kami berzina, itu karena sudah diatur sama Allah, usahanya Allah, ya, itu perbuatannya Allah. Nah, begitu. Jadi banyak orang berbuat maksiat dengan alasan seperti itu, ya.
Allah sudah takdirkan, kan gitu. Kami berbuat maksiat. Nah, untuk menyadarkan orang semacam ini, gampang saja. Bismillah. Ya, gampang saja. Misalkan kita bawa pentungan barangkali, ya, tapi jangan sampai mati orang tuh. Dipentung kali kepalanya, itu. Kemudian kita bilang ini juga dari Allah. Mau nggak dia dibentung seperti itu? Kita katakan ini dari Allah, ya kan? Pasti dia nggak mau, ya. Dia nggak mau. Nah, begitu juga kamu bermaksiat, ya. Kamu bermaksiat itu apa namanya? Itu ada usaha kamu. Kamu memilih, ya. Kamu melakukan perbuatan yang jelek, itu ada pilihan dari kamu, kan gitu. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup 6 faedah ini yang bisa kita bahas, ya. Untuk membahas faedah-faedah berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala, ya, karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai 14 faedah. Kita baru 6 faedah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada Nah, dari Ustaz. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Barakallah. Ustaz. Ikhwatul Islam, kepada antum semuanya yang ingin bertanya, silahkan kami berikan kesempatan ikut kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah seharusnya kita berinfak langsung atau melalui lembaga-lembaga yang saat ini sudah ada, baik dari lembaga negara maupun lembaga-lembaga yayasan-yayasan yang berkecimpung di dalam hal tersebut? Silahkan. Iya. Berinfak langsung atau melalui lembaga-lembaga negara sama saja, ya. Allah akan membalas kebaikan yang berinfak, ya. Tetapi kalau misalkan dia mengetahui bahwa dengan berinfak langsung lebih terkena sasarannya dan yang apa namanya yang dikasih itu lebih apa namanya tercukupi dan merasa apa diperhatikan, apalagi tetangga ya misalkan, itu lebih baik kita kasih ke orang yang kita memang tahu dia sangat membutuhkan, kan gitu. Jadi jangan tetangga kita, ya, kita kasih infak, ya. Nah, dan nanti Anda bahas bahwa infak itu ada dua, ya, infak yang wajib dan infak yang sunnah. Sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah, ya. Sedekah yang wajib atau infak yang wajib adalah zakat, ya, zakat. Atau karena kita nazar misalkan, ya. Ada sedekah yang sunnah, mustahab. Kalau sedekah yang sunnah dan mustahab ini kita bebas, ya. Kasihnya kepada siapa saja yang kita lihat, pandang dia membutuhkan, ya. Adapun sedekah wajib ada hukum tersendiri. Yang insya Allah nanti kita akan bahas setelah ini, biidznillah ta'ala. Nah. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah dengan perasaan kita sebagai manusia umum? Ketika ada donasi-donasi infak, kita berinfak akan tetapi seminimal-minimalnya. Akan tetapi kalau untuk hobi-hobi kita, kita semaksimal mungkin bahkan. Bagaimana hal ini, Ustadz? Oh iya. Iya. Ya, kembali ke tadi, masalah infak itu ada dua, ya. Infak yang wajib dan infak yang sunnah. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib zakat, ya. Itu sudah ada berapa yang dia harus keluarkan. Seperti urudut tijarah tadi, ya. Itu 2,5% kan. Ya, dia keluarkan, ya. Adapun infak sunnah, ya kita tidak mencela orang. Dia mau infak berapa terserah dia. Ya. Dia mau infak berapa terserah dia, ya. Sudah berinfak alhamdulillah. Dia sudah berinfak alhamdulillah. Adapun dia membeli hal-hal yang itu mubah bagi dia, itu al-asal dikembalikan kepada dia yang tidak tercela.
Tapi yang tercela itu yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan dan seterusnya, dari sisi kewaraannya dia kurang. Dari sisi kewaraannya dia kurang. Dan manusia yang tidak boleh bakhil, ya, nggak boleh pelit, ya. Ana dapat faedah dari Ustadz kita, Syekhuna Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah taala, bahwa antara bakhil dan jubun itu saling terkait. Iya. Orang yang bakhil itu biasanya orang yang dia jubun, dia jaban. Jadi orang yang nggak berani, ya, pengecut, itu bakhil. Biasanya orang yang bakhil itu orang pengecut. Orang yang pengecut itu orang yang bakhil. Masya Allah, faedah luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya harta lebih, ya, maka dianjurkan untuk berinfak. Ya, sekali lagi, infak itu ada dua, ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Yang wajib, kewajiban kita harus dipenuhi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW gariskan. Ya. Adapun infak yang sunnah, ya, infak yang bukan zakat yang wajib, itu dikembalikan kepada setiap kita masing-masing. Ya. Berapa kita mau infak terserah kita. Berapa orang itu mau infak terserah orang tersebut. Tetapi jangan sampai bakhil, ya. Jangan sampai dia punya macam-macam tetangga, tetapi misalkan ngelihat orang yang butuh, tetangganya yang butuh, dia nggak pernah menoleh sama sekali. Ini yang tercela. Ya, dia nggak mau bantu tetangganya yang kesusahan. Padahal dia misalkan punya ini, punya itu, kemudian beli ini, beli itu. Ini yang tercela mungkin. Kurang sensitif. Yeah. Kurang sensitif sama orang miskin. Ya. Tetapi besarannya dan kisarannya itu dikembalikan kepada orang yang mau berinfak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dari infak yang sunnah tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Ya, saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.